Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan coba membongkar kode di balik sesuatu yang kita semua alami setiap hari, emosi. Percaya deh, setelah pembahasan ini, cara Anda memandang perasaan mungkin nggak akan pernah sama lagi. Oke, kita langsung mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin sedikit aneh. Kita kan seringnya mikir emosi itu ya datang gitu aja, kayak cuaca, nggak bisa dikontrol. Tapi gimana kalau sebenarnya Anda itu adalah arsitek di balik setiap perasaan yang Anda alami? Nah, coba lihat ini. Di satu sisi ada pandangan umum. Emosi itu pasif, sesuatu yang terjadi pada kita. Tapi, di sisi lain ada ide yang jauh lebih radikal. Kita secara aktif membangun emosi kita dari bahan-bahan dasar, seperti bahasa, keyakinan, dan pengalaman. Intinya, kita bukan cuma merasakan, kita menciptakan. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Kita masuk ke bagian pertama, musik perasaan. Untuk ngerti gimana sensasi fisik bisa jadi emosi tertentu, coba bayangin perasaan Anda itu musik. Kita akan lihat gimana suara berisik yang acak di dalam tubuh kita bisa diubah jadi sebuah simfoni emosi yang penuh arti. Pertama, kita harus paham dulu bahan dasarnya. Ini yang disebut emosi mentah. Ini tuh bukan marah atau cinta ya. Ini murni sensasi fisik. Jantung yang berdebar kencang, napas yang jadi lebih cepat, itu semua cuma getaran mentah di dalam tubuh kita. Yang, ya, masih menunggu untuk dikasih nama. Nah, disinilah analogi musik tadi jadi penting banget. Sensasi fisik yang mentah itu ibarat bunyi, getaran acak yang belum ada strukturnya. Sementara itu, makna, konsep, dan bahasa yang kita punya adalah partiturnya. Not balok yang mengubah kebisingan tadi jadi musik yang bisa kita pahami. Dan ini bagian yang paling keren. Jantung yang berdebar itu bisa jadi dua lagu yang beda banget tergantung partitur apa yang kita pakai. Kalau kita kasih label gemetar cinta, rasanya akan jauh beda dibanding kalau kita kasih label cemas ujian. Padahal sensasi fisiknya sama persis. Inilah kenapa punya kosakata emosi yang kaya itu penting banget. Itu bikin kita bisa nulis musik yang jauh lebih detail dan akurat. Oke, jadi kita ini komposer emosi kita sendiri. Tapi pertanyaannya, kapan kita nulis musik itu? Apa setiap saat? Ternyata enggak. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, radar emosional. Kita cari tahu kapan sih mesin pencari makna di kepala kita ini mulai aktif. Kenyataannya, otak kita itu super efisien. Bisa dibilang kita ini ekonom kognitif. Bayangin deh, kalau kita harus ngasih makna ke setiap hal kecil yang terjadi sepanjang hari. Capek banget kan? Boros energi mental. Jadi, kita sangat selektif. Kita nggak akan repot-repot cari makna, kecuali ada sesuatu yang benar-benar nyolek kita. Prosesnya kira-kira begini. Sehari-hari, kita jalan pakai mode autopilot, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, kejadian yang cukup signifikan, dan radar emosional kita langsung berbunyi. Ting! Sensasi fisik yang kuat muncul di tubuh kita. Nah, baru setelah itu, menara pengawas alias pikiran sadar kita jadi aktif dan mulai bertanya-tanya, ada apa ini? Kok gue ngerasa begini? Ini artinya apa ya? Oke, kita udah tahu bagaimana dan kapan. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita repot-repot melakukan ini? Inilah bagian ketiga, makna sebagai navigator. Kita akan lihat bagaimana perasaan yang kita bangun itu, kita ubah jadi cerita yang akhirnya mengarahkan jalan hidup kita. Coba deh, perhatikan perbedaan penting ini. Tanpa makna, emosi itu cuma menjebak kita di masa sekarang. Aku merasa gagal hari ini. Udah, titik. Itu cuma reaksi pasif. Tapi begitu kita kasih makna, kita mengubahnya jadi sebuah aksi yang berorientasi ke masa depan. Rasa gagal ini adalah bagian dari proses pertumbuhanku. Tiba-tiba, perasaan yang tadinya negatif itu malah jadi bahan bakar buat kita maju. Pada dasarnya, inilah kekuatan super kita. Kemampuan untuk memberi makna itu memungkinkan kita untuk mengambil sampah emosional, pengalaman paling menyakitkan sekalipun, dan mengubahnya jadi bahan bakar untuk masa depan. Dengan ini, kita bukan korban keadaan, kita adalah navigatornya. Keren banget kan kedengarannya, kayak kekuatan super. Tapi, ya namanya juga kekuatan besar, pasti ada sisi gelapnya. Sekarang, mari kita bahas titik buta sang navigator. Risiko-risiko tersembunyi dari proses membangun emosi. Karena kalau kita nggak waspada, proses ini bisa jadi sangat berbahaya. Setidaknya ada 3 bahaya utama. Pertama, bias reduksi. Kita menyederhanakan perasaan yang rumit jadi satu kata aja, misalnya sedih, dan akhirnya kita kehilangan semua nuansanya. Kedua, simbol penjara. Label yang kita pakai seperti trauma
justru bisa mengunci kita di masa lalu, bukannya membebaskan. Dan yang ketiga, intelektualisasi. Kita jadi terlalu sibuk menganalisis sampai lupa untuk benar-benar merasakan emosi itu sendiri. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasin bahayanya. Label atau simbol yang kita kasih ke perasaan kita itu cuma peta. Itu bukan perasaannya itu sendiri, bukan wilayahnya. Masalahnya, kita seringkali jadi terlalu jatuh cinta sama peta yang kita buat sampai kita lupa menjelajahi wilayah aslinya. Tapi dari semua itu, risiko terbesarnya mungkin ini, rasionalisasi. Karena kita mencari makna setelah merasakan sesuatu, kita punya kecenderungan untuk tidak mencari kebenaran, tapi pembenaran. Kita menciptakan cerita yang bikin perasaan kita terasa valid, meskipun cerita itu nggak sepenuhnya benar. Ini adalah cara kita berbohong pada diri sendiri secara halus. Jadi, setelah semua pembahasan ini, kita sampai di pertanyaan intinya. Hidup Anda itu reaktif atau proaktif? Kekuatan untuk membangun emosi ini ada di tangan kita semua. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita akan menggunakannya? Jadi kita mau jadi apa? Apakah kita mau jadi tuan atas pikiran kita, yang secara sadar menggunakan makna untuk mengarahkan hidup? Atau kita cuma jadi tawanan dari perasaan kita, membiarkan emosi yang mendikte cerita apa yang kita buat tentang diri kita sendiri? Dan inilah pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Ketika Anda memberi makna pada sebuah pengalaman, apa tujuan utama Anda? Apakah untuk membentuk masa depan yang lebih baik? Atau sekedar untuk membuat masa lalu terasa lebih nyaman? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Anda seorang navigator atau hanya penumpang dalam hidup Anda sendiri.